Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi tentang proses audit akuntansi sektor publik. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Anda Pramadi Putra absen 29, dan rekan saya Ninyo Lastri absen 10. Baik, pemateri pertama akan dibawakan oleh Lastri. Baik, untuk slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses audit. Jadi, definisi dari proses audit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi suatu organisasi, sistem, proses, hingga produk dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Selanjutnya ada 3 konsep auditing. Jadi proses auditing yang dilakukan pada sektor publik memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama ada pembuktian yang cukup, di mana bukti yang digunakan dalam proses auditing merupakan bukti valid yang memenuhi syarat dan material. Kedua, memeriksa dengan hati-hati, di mana pemeriksaan yang dilakukan selama proses audit harus menggunakan kecermatan secara profesional sesuai keahliannya. Yang ketiga ada penyajian yang wajar. Konsep audit penyajian yang wajar berkaitan dengan ketepatan akuntansi, pengungkapan yang cukup, dan kewajiban pemeriksaan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses audit, di mana sesuai dengan bagan yang sudah ditampilkan di depan, secara umum kami simpulkan bahwa proses audit dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga ada pelaporan. Baik, untuk pertama ada tahapan perencanaan atau planning, di mana proses perencanaan audit di sektor publik pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua penentuan tujuan dan lingkup audit. Ketiga ada penilaian resiko. Dan keempat ada penyusunan rencana audit atau audit plan. Dan yang terakhir ada penyusunan program audit. Yang kedua ada tahapan pelaksanaan atau executing. Jadi pelaksanaan audit ini merupakan pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti, di mana bukti-bukti tersebut akan dievaluasi sistem pengendalian internalnya. Evaluasi sistem pengendalian internal dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian substantif, di mana prosedur analitis dilakukan bila ada dugaan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan dalam organisasi buruk. Yang kedua, pengujian yang bersandar pada pengendalian internal, pengujian substantif. Jadi pengujian yang bersandar pada pengendalian internal dapat dilakukan apabila pengendalian internal yang berjalan di organisasi sektor publik tersebut berlangsung dengan baik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Ananda Purnama. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lastri. Hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah kertas kerja. Kertas kerja inilah yang kemudian dilakukan oleh auditor atau pengawas sebagai dasar melakukan analisis sistem pengendalian internal yang berjalan pada organisasi dan kemudian membuat laporan hasil audit sektor publik. Yang ketiga ada pelaporan reporting. Pelaporan audit dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kertas kerja yang sudah dibuat pada proses pelaksanaan audit. Informasi yang diperoleh dari analisis hasil audit kemudian disusun menjadi laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Ada beberapa tipe laporan audit, yaitu yang pertama adalah laporan audit tahunan, yang kedua laporan audit triwulan, yang ketiga laporan kemajuan kinerja bulanan, yang keempat laporan survei pendahuluan, yang kelima laporan audit interim. Selanjutnya ada tindak lanjut hasil audit. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai, pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Kesimpulan dari materi kami, proses audit adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi organisasi, sistem, proses, hingga produk dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Terdapat 3 tahap dalam proses audit, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Pelaksanaan audit adalah pekerjaan mengumpulkan atau memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti. Hasil dari pengujian yang dilakukan terhadap bukti transaksi tersebut adalah kertas kerja. Kertas kerja inilah yang kemudian dilakukan oleh auditor atau pengawas sebagai dasar untuk melakukan analisis sistem pengendalian